pengaruh penggunaan musik pop rohani terhadap jemaat dalam ibadah di GKI Jalan Panci Medan. Tujuan penelitian terdahulu. Dalam memulai penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh data yang akurat dengan mengacu pada sumber-sumber seperti wawancara, jurnal, dan buku. Dalam The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music menjelaskan bahwa musik populer dalam ibadah Kristen tidak terlepas dari konteks sejarah, budaya, dan teologi, serta memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan kitab suci sekaligus menimbulkan reaksi beragam dari umat. Menyoroti kemampuan musik untuk menyentuh perasaan mendalam, bahkan mampu membuat orang meneteskan air mata karena kekuatan emosionalnya. Menjelaskan bahwa musik kontemporer telah melahirkan genre musik Kristen kontemporer yang bertujuan menjangkau kaum muda dengan pendekatan musik yang menyerupai musik sekuler. Sementara itu, dalam buku Sejarah Musik 1 mengutip pandangan Aristoteles bahwa musik memiliki kekuatan untuk menirukan dan mempengaruhi emosi, sehingga pendengarnya pun dapat terbawa dalam suasana musik tersebut. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengaruh musik pop rohani terhadap jemaat dalam ibadah di gereja GKI Jalan Panci Medan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah 40 orang jemaat, main musik dan penyanyi gereja. Sementara objeknya adalah pengaruh musik pop terhadap jemaat. Teknis analisis data. Pertama, angket. Kedua, dokumentasi. 3, wawancara. Hasil dan pembahasan. Penggunaan musik pop rohani. Pop rohani telah digunakan dalam ibadah di GKI sejak lama, meskipun tidak terlalu sering. Gereja lebih sering mengaransemen musik pujian dan penyembahan dalam genre groove atau gospel. Musik pop rohani dipilih karena kesederhanaannya dan kecocokannya untuk lagu-lagu pujian dan penyembahan. Musik ini juga lebih mudah diterima jemaat sehingga dapat menciptakan suasana ibadah yang lebih khusyuk dan harmonis. Pemimpin gereja memiliki pandangan yang positif terhadap penggunaan musik pop rohani dalam ibadah. Mereka melihat bahwa musik ini dapat membantu jemaat untuk lebih mendalami spiritual mereka dan mencapai tingkat kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang menyentuh hati. Instrumen pendukung. Keyboard digunakan untuk memberikan harmoni dan melodi. Bass dengan nada yang rendah membantu membangun fondasi musik agar terdengar lebih seimbang dan harmonis. Gitar akustik dan elektrik dapat membuat nuansa yang hangat dan memperkaya aransemen. Drum menjadi instrumen yang memberikan ritme utama dalam ibadah, terutama dalam mengatur tempo dan dinamika lagu. Fungsi musik pop dalam ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemain musik di GKI Jalan Pancing, dapat disimpulkan bahwa penggunaan musik pop dalam ibadah bertujuan untuk mempermudah pemain musik dalam memainkan alat musik ketika pujian dan penyembahan saat ibadah. Musik pop dinilai mampu menciptakan nuansa ibadah yang lebih dinamis dan penuh semangat, terutama dalam ibadah karismatik yang menekankan ekspresi spiritual yang lebih mendalam. Pengaruh penggunaan musik pop rohani sebagai hiburan yang menyenangkan, membentuk karakter jemaat, mencapai kemajuan dan kebahagiaan rohani. Kesimpulan, musik pop rohani di GKI ini memainkan peran penting dalam menciptakan suasana ibadah yang hidup, emosional, dan penuh penghayatan. Musik ini mempermudah jemaat dalam serta memperdalam pengalaman spiritual. Instrumen musik mendukung suasana penyembahan yang energik dan menyentuh. Lirik yang mengandung firman Tuhan
membantu memperkuat iman dan memotivasi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada harapan peningkatan dalam kualitas musik, secara keseluruhan musik pop rohani berkontribusi positif terhadap pertumbuhan rohani dan keterlibatan jemaat dalam ibadah. Terima kasih. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya menjadi jemaat bisa lebih fokus Fokus apa nih? fokus bernyanyi, tidak memikirkan lirik musik, karena genre musik pop ya sederhana. Nah itu maksudnya. Tapi kamu tidak mendefinisikan musik pop itu secara jelas. Ya kan? Kalau kamu mengatakan bahwa musik pop itu lebih sederhana, cobalah dibuat pengertian musik pop itu apa, gitu kan? Sehingga dari definisi atau dari pengertian atau dari wilayah musik pop itu bisa kamu bilang bahwa musik pop itu lebih sederhana, garapan musiknya, perjalanan melodinya dan sebagainya itu mungkin lebih akrab di telinga orang di DKI itu. Artinya itu tidak berlaku untuk semua jemaat. Mungkin di berbagai tempat beda lagi. Kalau kita meneliti di Ambon mungkin beda lagi, tempat lain beda. Tapi di tempatmu mungkin begitu, ya. Nah, tapi maksud saya, sebab begini, kamu tidak membuat teori pendukung untuk melihat pengaruh ini. Yang kamu buat teori hanya untuk yang pertama, mendeskripsikan penggunaan. Kamu pikir, tapi teori untuk melihat pengaruh itu saya lihat nggak ada. Ya, nah ada beberapa. Nanti saya bagi sama kamu. Ada beberapa teori yang bisa dipakai. Nanti tinggal kamu pilih. Nggak usah kau tulis. Ada di sini. Nanti Bapak kirim. Dengarkan aja. Ada beberapa teori untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan musik dalam peristiwa tertentu. Misalnya ada teori mediasi musik dari Tia Denora. Dia bilang begini, ya, musik berfungsi sebagai sarana untuk mengatur, membentuk, dan memediasi pengalaman pribadi dan sosial manusia. Artinya musik itu bisa dipakai untuk membentuk, mengatur, bahkan memediasi, memediasi pengalaman pribadi orang. Makanya seringkali dalam ibadah tertentu, pada saat nyanyian tertentu ada orang yang mungkin menangis, gitu kan? Kenapa? Karena musik itu memediasi, menghubungkan dia, membangun pengalamannya atau mengangkat pengalaman masa lalunya, kemudian dia menyesali, misalnya menangis. Satu. Kemudian si Tia Denora ini juga bilang bahwa musik itu tidak hanya bersifat representatif, ya, tetapi juga konstitutif. Artinya musik berperan aktif dalam membentuk pengalaman, identitas. Makanya dia bilang kalau ada psikomusik, mungkin musik-musik genre yang tidak akrab atau tidak terbentuk identitasnya, pengalamannya, perasaan. Ya. Kemudian musik juga berperan aktif dalam membentuk emosi individu. Dia bilang begitu. Karena itu dalam konteks ibadah musik pop rohani dapat dipahami sebagai bentuk teknologi diri yang memediasi relasi spiritual jemaat antara jemaat dan Tuhan. Ya. Kalau Bapak tanya, kok ada lagu rohani yang paling kau suka? Apa itu? Yang saya suka sih Pak, terwakili Pak. Kenapa itu kau suka? Tentu mungkin itu mewakili harapanmu, perasaanmu, pengalamanmu. Nah itu kita berbeda-beda dalam hal yang seperti
begitu. Kenapa? Karena pengalaman kita dan latar belakang salah harapan kita berbeda. Jadi nanti bisa kamu pertimbangkan teori mediasi musiknya Thierry Mora ini untuk kamu masukkan, memperkuat temuanmu. Ya kan? Tadi kan sudah kamu sampaikan beberapa di sini. Ya. Sebagai untuk membangun kebersamaan, untuk mengungkapkan pengalaman dan sebagainya, itu bisa bapak. Ya. Kemudian ini panjang, nanti tinggal kau baca. Kemudian di yang pertama untuk melihat atau untuk mendeskripsikan penggunaan itu ada banyak. Ya, ada banyak teori selain yang kamu buat itu. Ada Johan, kemudian macam-macam yang lain. Ada juga teologi musik dari Harobes. Dia bilang bahwa dalam ibadah, pemujaan, musik menekankan bahwa semua jenis musik termasuk musik pop. Dia bilang gitu, dapat menjadi alat penyembahan jika digunakan dengan hati yang benar. Yang kedua, dia menolak membedakan antara musik sekuler dan musik rohani. Sekuler pun kalau diarahkan untuk Tuhan itu bisa digunakan. Makanya saya bilang lagu rakyat kita sekarang oleh HKBP kan diangkat jadi lagu rohani. Artinya sekalipun itu lagu rakyat, Aisyarullah itu dia, oh Tuhan tobu mahal kan begitu ya. Ganti teksnya. Ya kalau itu diarahkan pada Tuhan bisa. Ya, itu menurut Bes. Ya. Kemudian menurut Baby dia bilang juga bahwa musik mencerminkan struktur ciptaan, termasuk musik pop. Jadi maksud Bapak begini, ketika kamu nanti buat pengertian musik pop itu seperti apa, maka teori-teori ini bisa kamu pakai untuk memperkuat ini bahwa musik mencerminkan struktur ciptaan Allah dan ekspresi artistik, termasuk musik pop. Itu bisa mengarahkan orang ke dalam suasana spiritual. Seperti kau bilang, intinya musik itu kalau dipahami mungkin tak sampai. Ya. Kalau ada musik yang asing bagi saya, ketika itu digunakan dalam ibadah, nggak nyampe. Nah, kenapa GKI memilih musik pop? Seperti wawancaramu dengan si Munde. Ya. Kenapa digunakan musik pop? Supaya lebih menyentuh, lebih akrab. Kan itu tujuannya. Nah, itu. Jadi nanti ini boleh kamu pertimbangkan untuk memperkuat temuanmu, bahkan untuk menambah temuanmu ini. Ya. Jadi ada teori untuk tujuan penelitian yang pertama, teori untuk mendeskripsikan musik. Ada beberapa di sini. Ada teori fungsi media juga bisa digunakan. Teorinya teori Denora, tadi teori mediasi dan budaya pop bisa digunakan juga. Teori ritualnya Victor Turner juga bisa digunakan. Tinggal kamu sesuaikan dengan penelitian. Karena penelitian itu kan kalau salah teorinya pas. Kalau teorinya tidak pas, dia orang malah bingung.